Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku sekalian, siswa kelas 7? Baik-baik saja kan? Kali ini kita akan membahas tentang materi akidah akhlak bab ketiga, yaitu taubat, taat, istiqomah, dan ikhlas. Sebelumnya kita lihat dulu untuk kompetensi dasarnya. Yang pertama, menghayati perbuatan taubat, taat, istiqomah, dan ikhlas. Yang kedua, mengamalkan perilaku taubat, taat, istiqomah, dan ikhlas dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menganalisis konsep, dalil, dan dampak positif taubat, taat, istiqomah, dan ikhlas. Serta yang keempat, mengkomunikasikan contoh kisah yang berkaitan dengan taubat, taat, istiqomah, dan ikhlas dalam kehidupan. Untuk indikator pencapaian kompetensinya, yang pertama, menghargai dan menghayati ajaran agamanya dianutnya. Kemudian menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, santun, dan percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Kemudian menjelaskan pengertian sifat ikhlas, taat, istiqomah, dan tobat, menunjukkan contoh sifat ikhlas, taat, istiqomah, dan tobat, menyebutkan dampak positif sifat ikhlas, taat, istiqomah, dan tobat, dan mencari kisah-kisah yang berkaitan dengan dampak positif dari perilaku ikhlas, taat, istiqomah, dan tobat dalam fenomena kehidupan. Yang pertama adalah taubat. Pengertian taubat. Taubat secara bahasa berarti kembali. Secara istilah, taubat berarti kembali ke jalan yang benar dengan didasari keinginan yang kuat dalam hati untuk tidak kembali melakukan dosa-dosa yang pernah dilakukan sebelumnya. Sebagai manusia biasa, bukan malaikat ataupun nabi yang memiliki sifat maksum, terjaga dari perbuatan dosa secara langsung atau tidak langsung, sengaja atau tidak sengaja, kerap kali akan bersinggungan dengan yang namanya kesalahan atau dosa, baik kesalahannya sebagai makhluk individu yang berhubungan langsung dengan Allah maupun sebagai makhluk sosial yang berhubungan dengan anak Adam yang lain. Karenanya Allah memerintahkan untuk bertaubat kepada semua umat manusia yang telah melakukan dosa. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ahu nuruhum yas'a baina aydihim wa biaimanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir." Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengannya, dengan cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka berkata, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu." Quran Surat At-Tahrim ayat 8. Jenis dan syarat taubat. Di atas telah dijelaskan bahwa manusia adalah makhluk individu yang juga makhluk sosial. Artinya dia tidak terlepas dari berbuat salah yang berhubungan dengan Tuhan dan berbuat salah yang berhubungan dengan sesama manusia. Karenanya jenis dan syarat taubat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, taubat menyangkut dosa terhadap Allah. Imam Nawawi mengatakan ada 3 syarat dalam melaksanakan taubat yang wajib dilakukan oleh setiap muslim, atau dosa yang dilakukan apabila maksud itu di antara manusia dengan Allah dan tidak berhubungan dengan hak sama manusia atau hakul adam. Maka ada 3 syarat. Yang pertama, meninggalkan perilaku dosa itu sendiri. Yang kedua, menyesali perbuatan maksiat yang telah dilakukan. Yang ketiga, berniat tidak melakukannya lagi selamanya. Apabila tidak terpenuhi ketiga syarat di atas, maka tidak sah taubatnya. Yang kedua, taubat menyangkut dosa terhadap sesama manusia. Sedangkan jika dosa itu berhubungan dengan hak
anak Adam atau sama manusia, maka lebih lanjut Imam Nawawi menyebutkan ada 4 syarat, yaitu 1. Meninggalkan perilaku dosa itu sendiri. Yang kedua, menyesali perbuatan maksiat yang telah dilakukan. Yang ketiga, berniat tidak melakukannya lagi selamanya. Sedangkan yang keempat, membebaskan diri dari hak manusia yang dizolimi dengan cara sebagai berikut. 1. Apabila menyangkut harta, yaitu dengan cara mengembalikan hartanya tersebut. Yang kedua, apabila menyangkut non materi seperti pernah memfitnah, menggunjing, ghibah dan lain-lain, maka hendaknya meminta maaf kepada yang bersangkutan. Dampak positif perilaku bertobat. Dampak positif perilaku bertobat dapat dirasakan oleh pelakunya sendiri dan orang lain. Adapun dampak positifnya antara lain sebagai berikut. Bagi pelakunya sendiri, 1. Memperoleh semangat dan gairah hidup yang baru karena Allah berkenan menerima tobatnya jika tobatnya dilakukan dengan sungguh-sungguh. 2. Dapat memperoleh kembali jalan yang benar, Islam, setelah menempuh jalan yang sesat karena perbuatan dosanya. Yang 3. Memperoleh simpati masyarakat lagi. Kemudian bagi orang lain termasuk keluarga, 1. Lambat laun dapat mengembalikan nama baik keluarga seperti dosa di masa lalu. Yang 2. Hilangnya kecemasan keluarga dan masyarakat, tidak khawatir terjadi kejahatan yang ia lakukan seperti dulu sebelum bertaubat. Perilaku membiasakan diri bertaubat. Perilaku membiasakan diri bertaubat antara lain dengan sikap sebagai berikut. 1. Tidak memandang remeh terhadap perbuatan dosa sekecil apapun. 2. Berusaha menutup perbuatan dosanya dengan perbuatan baik sesuai kemampuan yang dimiliki. 3. Merasa tidak senang apabila melihat orang lain berbuat dosa. 4. Memperbanyak bergaul dengan orang-orang soleh. Dan 5. Bersikap hati-hati dalam bergaul.